Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, sahabat-sahabat dimanapun berada, berbicara ibadah tentu saja merupakan sebuah amalan yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Setiap amal ibadah, setiap amal soleh tentu saja berpangkal kepada niat, karena niat sangat menentukan diterima atau tidaknya amal soleh tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan manusia akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatkannya. Termasuk juga saum Ramadan yang kita lakukan saat ini. Tentu haruslah berpangkal dan diawali dengan niat. Seperti apakah niat saum Ramadan yang harus kita lakukan agar sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa yang disebut niat itu adalah al-qasdu wal azmu ala fi'li syai'i, bahwa niat itu adalah maksud atau tekad atau ketetapan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. La ta'alluqalaha bil lisani aslan. Tidak ada kaitan niat dengan lisan. Jadi niat itu adalah sesuatu yang muncul sebagai maksud ataupun ketetapan hati ataupun kebulatan tekad melakukan sesuatu, yang dimana niat itu tempatnya adalah ada di hati dan tidak ada kaitan antara niat dengan lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga definisi dari Al-Mawardi bahwa niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Maksud akan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Itulah definisi niat. Artinya niat itu adalah sebuah maksud yang terbesit dari hati, ketetapan hati untuk melakukan suatu perbuatan. As-Sa'ati mendefinisikan bahwa yang disebut niat itu adalah tawajjuhul qalbi jihatal fi'li, menghadapkannya hati kepada suatu pekerjaan. Ibtigo'a wajhillahi, yang bertujuan untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, wamtithalin li amrihi, dan karena maksud untuk melaksanakan perintahnya. Jadi niat itu adalah ketika kita menghadapkan diri kepada suatu pekerjaan
yang tujuannya adalah untuk mengharapkan ridho Allah dan untuk menunaikan perintah Allah. Itulah yang namanya niat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sekali lagi, ketika kita hendak saum, maka niat itu adanya di dalam hati. Mengapa penting niat ini? Sebab pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Hafsata anin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yujmi siyama qoblal fajri fala siyamalah." Dari Hafsah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa orang yang tidak berniat melaksanakan saum sebelum terbit fajar, maka tidak ada saum baginya. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis ini jelas bahwa niat itu menjadi rukun dari saum. Sehingga ketika kita saum terus tidak diiringi dengan niat, maka saumnya tidak sah atau sama dengan tidak akan diterima. Man lam yujmi isyama, barang siapa orang yang tidak berniat saum qoblal fajri. Nah, di sini juga memberikan informasi niat saum Ramadan itu harus dilakukan qoblal fajri, sebelum fajar. Artinya bisa dari malam hari. Pokoknya sebelum terbit fajar atau azan subuh harus sudah membulatkan tekad atau sudah berniat untuk saum. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di dalam hati. Kalau kita sudah meniatkan, membulatkan tekad saum dari sejak malam hari, kemudian ditakdirkan kita ternyata pada saat sahur ketiduran, sampai akhirnya baru bangun setelah sholat subuh, maka niat saumnya sudah ada. Dan insya Allah saumnya sudah sah. Tetapi jika kita tidak membulatkan tekad sejak malam hari, tidak berniat saum sejak malam hari, kemudian terjadi peristiwa tadi, kesiangan, maka bisa jadi saumnya tidak sah karena belum berniat. Nah, inilah bedanya niat saum Ramadan dengan saum sunat. Kalau saum Ramadan itu niatnya harus sebelum fajar, qoblal fajri. Berbeda dengan saum sunat. Kalau saum sunat, Rasulullah dalam suatu riwayat diceritakan bahwa ketika siang hari kemudian bertanya kepada istrinya apakah ada makanan atau tidak, ternyata tidak ada, maka Rasulullah pun akhirnya berniat saum sunat. Kalau begitu aku akan saum sunat, padahal itu sudah lewat subuh. Itu pun dengan catatan dari subuh belum makan dan minum. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, inilah pentingnya niat. Jadi niat itu sangat penting karena bisa menentukan sah atau tidaknya saum, diterima atau tidaknya saum yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya, dimulai dari memperbaiki niat kita, menetapkan niat saum kita sebelum terbitnya fajar. Ikhwatu iman rahimakumullah, semoga paparan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.